Rp234 triliun. Uang rakyat yang katanya masih mengendap di bank. Pernyataan itu datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia mengatakan uang daerah tidak dibelanjakan, malah disimpan di perbankan daerah. Nilainya bukan puluhan miliar, tapi ratusan triliun rupiah. Realisasi belanja APBD sampai dengan triwulan ketiga tahun ini masih melambat. Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang pemda yang nganggur di bank sampai 234 triliun rupiah. Jadi jelas ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi. Namun, daerah mana yang dimaksud? Purbaya tidak menyebut secara gamblang. Dan disinilah KDM Gubernur Jawa Barat akhirnya bicara keras. Dengan nada tenang tapi tajam, KDM menantang Purbaya untuk membuka secara terbuka. Untuk itu, dugaan tentang 200 triliun dana yang masih tersimpan di daerah-daerah dan belum terbelanjakan dengan baik, sebaiknya daripada menjadi spekulasi yang membangun opini negatif tentang kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan, umumkan saja daerah-daerah mana saja yang belum membelanjakan keuangannya dengan baik dan uangnya masih tersimpan dengan baik, bahkan ada yang disimpan dalam bentuk deposito. KDM bukan tanpa alasan. Jawa Barat adalah provinsi yang ia pimpin yang baru saja mendapatkan predikat terbaik dalam penyerapan anggaran daerah dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Artinya apa? Jawa Barat bekerja, uang rakyat dipakai untuk rakyat. Pembangunan jalan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan semuanya berjalan. Tapi ketika pusat melempar angka besar 234 triliun tanpa konteks, opini publik menjadi liar. Daerah-daerah yang bekerja keras malah ikut diserang oleh opini tersebut. KDM dengan tegas, jangan samakan daerah yang serius membangun dengan daerah yang menimbun uang di bank daerah. Disinilah letak keberanian KDM. Ia tidak menyerang pribadi, tapi menyerang sistem komunikasi fiskal pusat yang sering melempar isu tanpa transparansi. Ia paham setiap daerah punya kondisi yang berbeda. Ada daerah dengan proyek yang menunggu proses lelang, ada yang sedang transisi pemerintah, dan ada juga yang memang belum mampu menyerap anggaran dengan cepat. Kita mengetahui bahwa daerah itu terdiri dari kabupaten, kota, dan provinsi. Di antara kabupaten, kota, dan provinsi yang jumlahnya sangat banyak ini, pasti ada yang bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, bisa membelanjakan belanja kepentingan masyarakatnya dengan baik, dan bisa jadi juga ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan keuangan daerahnya dengan baik, bahkan bisa jadi uangnya banyak yang disimpan dalam bentuk deposito atau tabungan di bank-bank daerahnya masing-masing. Tapi kata KDM, kalau semua digeneralisasi, maka yang bekerja dengan baik justru ikut tertuduh. Dan inilah bahayanya, karena ke depan daerah yang bagus akan kehilangan daya dukung fiskal. Keuangannya bisa dikurangi, padahal mereka tidak salah apapun. Efeknya adalah kalau semuanya dianggap menjadi sama, daerah yang bekerja dengan baik akan mengalami problematika pengelolaan keuangan, sehingga daerahnya terus-menerus mengalami penurunan daya dukung fiskal. Dan ini sangat berefek buruk bagi kinerja pembangunannya. KDM ingin satu hal yang sederhana, transparansi. Bukan sekedar tuduhan, tapi juga data yang bisa dibuka ke publik. Mari kita lihat fakta di lapangan. Pemerintah pusat menuding dana daerah menumpuk karena kepala daerah malas belanja. Padahal sebagian besar uang itu tertahan, bukan karena tidak mau dibelanjakan, tapi karena sistem birokrasi pusat yang rumit. Proyek infrastruktur sering tertunda karena revisi aturan.
dana transfer dari pusat sering terlambat turun. Dan saat uang baru diterima menjelang akhir tahun, daerah justru disalahkan karena penyerapan dianggap melambat. Inilah yang disebut KDM sebagai opini yang merugikan daerah. Kalau semua disamaratakan, daerah yang taat aturan ikut tercoreng. Padahal masalah sebenarnya bisa jadi ada di pusat itu sendiri. KDM menegaskan, uang daerah itu bukan milik birokrat, tapi milik rakyat. Kalau uang itu cuma disimpan di bank, bunga mengalir, tapi rakyat tidak merasakan manfaatnya. Sebaliknya, kalau dibelanjakan dengan benar, uang itu bisa memutar ekonomi lokal. Pekerja kecil dapat proyek, pasar bergerak, dan kesejahteraan naik. Maka dari itu, KDM mendorong pusat untuk tidak hanya menegur, tapi juga membimbing. Berikan data, berikan contoh, bantu daerah yang lemah. Jangan hanya lempar angka besar lalu cuci tangan. Di saat isu ini mencuat, Jawa Barat justru dinobatkan sebagai provinsi dengan pengelolaan keuangan terbaik, baik dari sisi pendapatan maupun pengeluaran. KDM tak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh ASN, kepala dinas, dan masyarakat Jawa Barat yang sudah bekerja keras bersama-sama. Ia menyebut keberhasilan ini sebagai hasil dari kerja gotong royong, bukan prestasi individu. Hari ini saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat, seluruh aparat pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bekerja dengan baik sehingga Jawa Barat hari ini dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, baik pendapatan maupun pengeluaran. Pesan yang sederhana tapi syarat makna kepemimpinan. Pernyataan KDM ini bukan sekedar pembelaan, ini adalah teguran elegan untuk pemerintah pusat. Bahwa transparansi bukan cuma soal laporan keuangan, tapi juga soal keadilan dan kepercayaan publik. Kalau uang rakyat dituduh mandek tanpa bukti, yang rusak bukan cuma citra daerah, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. KDM menutup pesannya dengan kalimat yang menusuk. Untuk menghormati daerah-daerah yang bekerja dengan baik. Dan apakah pemerintah pusat berani membuka data itu secara transparan? Atau isu 234 triliun ini akan kembali menjadi senjata politik menjelang tahun anggaran berikutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.